Di episode spesial Natal ini, Solusi membuat sebuah eksperimen yang melibatkan orang tua dan anak. Jika kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kamu ubah? Kalau Mami bisa kembali ke masa lalu, Mami lebih baik tidak menikah. Ada trauma yang tadi ya, maksudnya yang pertama itu pasti papa pertama. Sangat sulit untuk mengampuni papa di awal. Ampuni papa kamu. Di situ aku bilang, kalau untuk ngampunin aku nggak bisa Tuhan. Karena udah terlalu dalam, udah terlalu sakit aku. Dari umur 5 tahun, aku itu nggak tahu sosok ayah tuh kayak gimana gitu. Yang aku lihat, bapak yang di dunia itu ninggalin. Yang aku lihat bapak di dunia itu kasar. Mami merasa kehilangan anak satu, yang anak Mami yang paling Mami cintai. Masing-masing dari mereka akan bermain Forgiveness Card. Dalam Forgiveness Card akan ada 4 ronde kartu. Kartu kenangan, kartu luka, kartu kejujuran, dan kartu pengampunan. Setiap pasangan harus menjawab pertanyaan yang ada di setiap kartu Forgiveness Card. Masing-masing peserta akan mendapatkan 1 kartu nyawa untuk dipakai bertanya kepada pasangannya. Apa haru dan sukacita yang akan mereka luapkan di eksperimen ini? Kita saksikan sama-sama Special Christmas Day. This is Solusi Eksperimen. Kita mulai ya, Mi? Iya. Deskripsikan aku di matamu. Kamu tuh anak Mami yang paling baik, anak Mami yang hebat, yang pemberani, yang sayang orang tua. Mami, ibu yang kuat. Mami, ibu yang tangguh. Dan Mami orang yang paling ahli menyembunyikan kesedihan supaya anak-anak nggak sedih. Mami pejuang. Mami petarung iman. Mami orang yang luar biasa bagiku. Kartu yang kedua. Kapan terakhir kali kita benar-benar merasa dekat? Waktu SD, SMP, SMA, bahkan dari TK, kita lebih dekat. Kalau buat aku ngerasa paling dekat sama Mami itu waktu aku sakit, waktu aku nggak bisa mandi, waktu aku harus pakai celana sendiri, tapi aku nggak bisa, dan Mami yang pakein aku celana, Mami yang mandiin aku, padahal aku udah gede. Mami selalu ada di samping aku. Satu hal yang dulu kamu banggakan dari anak atau orang tuamu. Yang aku banggakan dari Mami, Mami bisa selalu tersenyum apapun keadaannya. Mami ajarin aku untuk kuat. Mami ajarin aku untuk mengampuni. Mami ajarin aku untuk sabar, untuk tetap mengasihi, sekalipun disakiti. Dan Mami mengajarkan aku tentang doa melalui perbuatan. Mungkin Mami gak pernah nyuruh aku berdoa gitu, atau untuk baca Alkitab. Tapi setiap pagi, Mami selalu berlutut di hadapan Tuhan. Dan itu mengajarkan aku banyak hal gitu, untuk selalu mengandalkan Tuhan lewat apa yang Mami lakukan gitu. Ketika Mami berdoa pagi, situ Mami gak bilang, ayo berdoa, ayo baca Alkitab. Mami gak pernah nyuruh kami seperti itu. Tapi Mami
melakukannya lewat tindakan. Sehingga itu lebih powerful buat anak-anak melihatnya. Mami bangga punya anak seperti kayak kamu, Gio. Mami bersyukur menjadi orang tuanya Giovanni yang bisa menjalani hidup dalam keadaan apapun. Mami bangga mempunyai anak yang bisa mengerti keadaan orang tuanya. Apakah kamu masih ingat bagaimana Natal terakhir kita? Jelaskan perasaanmu waktu itu. Natal terakhir yang aku masih ingat adalah ketika kita di Gelora Bung Karno. Di situ kita bisa Natalan bareng-bareng. Dan Mami gendong anak aku yang masih bayi, yang masih kecil gitu, sampai malam-malam. Tapi kita sangat bersuka cita saat itu bisa ngerayain Natal bareng-bareng. Waktu itu kita Natal bersama di Gelora Bung Karno, Natalan bersama. Yaitu dari sore sampai malam saya menggendong cucu, anak kamu Giovanni. Walau dalam keadaan panas, dalam keadaan apapun, saya menggendong anak dengan sukacita. Dan begitu juga cucu saya, anak Giovanni, dalam keadaan senang, tenang, tidak nangis, tidak rewel. Dia benar-benar berada di pangkuan saya dengan bangganya saya di hari Natal yang terakhir kemarin. Hal apa yang paling menyakitkan yang pernah aku lakukan padamu? Hal yang Giovanni lakukan terhadap Mami adalah kadang-kadang menjawab yang tidak seharusnya dijawab dengan perkataan yang tidak enak didengar. Tapi namanya Mami seorang ibu, seorang Mami, tapi Mami nggak terlalu menjadikan masalah ini besar, tapi Mami selalu mengampuni. Kalau yang Mami pernah lakukan itu adalah memaksakan kehendak terkadang gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku udah punya pilihan A, tapi terkadang mungkin Mami tahu pilihan itu kurang bagus gitu. Sehingga Mami seringkali memaksakan kehendak Mami yang terjadi di aku gitu. Padahal sesungguhnya kayak aku udah besar dan aku bisa punya pilihan sendiri gitu. Mungkin kayak Mami terlalu sayang sama aku, jadi Mami takut aku kenapa-napa dengan pilihanku. Seperti itu sih. Oke. Lanjut lagi. Sebenarnya apa yang ingin kamu jelaskan tapi tidak pernah sempat kamu sampaikan? Ya, misalkan Gio mau pergi ke mana gitu, tapi Mami tidak terlalu banyak memberikan nasihat atau apa gitu. Jadi Mami lebih baik diam, cuman hanya bisa berdoa, mendoakan supaya Gio sehat selalu dalam keadaan dimanapun, di perjalanan, baik dimanapun Gio berada. Mami selalu mendoakan di mana Tuhan Yesus yang selalu menyertai Giovanni. Kalau dari aku yang belum sempat aku sampaikan itu paling kayak terkadang lewat pilihan-pilihan aku mungkin menyakitkan hati Mami gitu. Tapi aku pengen belajar mandiri dengan pilihan aku, dengan yang aku jalanin. Dan Mami gak usah khawatir, kalaupun aku salah memilih, biarkan aku belajar dari kesalahan yang aku pilih itu. Biarkan anak-anak untuk bertumbuh, berjalan sendiri,
berpegang sama Tuhan sendiri, seperti itu. Apakah kamu pernah merasa tidak dicintai olehku? Kenapa? Pernah. Mami merasa Gio jauh dari Mami. Kalau misalkan Gio pengen pergi kemana gitu, rasanya pengen diajak gitu. Setelah Gio menikah gitu ya, rasanya Giovanni jauh dari Mami. Mami merasa kehilangan anak satu, yang anak Mami yang paling Mami cintai. Ya Mami juga mesti mengerti. Mami tahu, Giovanni udah berkeluarga. Mami tahu Giovanni sibuk dengan kerjaan. Mami tahu Giovanni sibuk dengan keluarga. Tapi rasanya gimana ya? Ada satu sayap Mami yang hilang gitu loh. Yang belum Mami rasakan kasih sayang Giovanni ke Mami. Tapi Mami mengerti. Soalnya anak Mami sangat, lihat dari pekerjaan sehari-hari, udah capek. Mami ngerti itu semuanya. Malah Mami mau lebih lagi sayang kepada Gio. Dimanapun Gio berada, tapi Mami tetap nggak bakalan hilang kasih sayang Mami kepada Gio. Pertama aku mau minta maaf dulu sama Mami. Ya mungkin setelah aku menikah aku jarang komunikasi lagi sama Mami karena pasti aku punya keluarga sendiri yang aku iniin. Tapi Mami harus tetap percaya dalam hati Mami bahwa Gio itu mengasihi Mami, sayang sama Mami sampai kapanpun gitu. Sekalipun bukan dengan perkataan atau apa, tapi di dalam hati Gio, Mami tidak akan tergantikan oleh siapapun gitu. Dan Gio minta maaf kalau Gio jarang ngobrol sama Mami atau saat ini jarang pergi sama Mami gitu. Iya Gio, Mami ngerti. Soalnya Gio kan sekarang udah berkeluarga. Mami ngerti semuanya kayak berubah, tidak seperti dulu lagi. Tapi Mami mendoakan supaya Gio selalu bahagia di dalam kehidupan keluarga Gio yang sekarang ini. Kalau aku nggak pernah sih, kayak aku nggak pernah ngerasa Mami nggak mencintai aku. Mami selalu mencintai aku tahu itu. Buktinya aja Mami tetap setia gitu sama aku, didik aku dengan Mami yang single parent gitu. Itu udah membuktikan bahwa Mami itu sangat mencintai aku. Mungkin kalau aku nggak dicintai sama Mami, Mami udah pergi ninggalin aku dari kecil gitu kan. Mami udah bisa pilih, mungkin pergi ke tempat lain atau kerja di tempat lain, tapi Mami, puji Tuhan, bisa tetap ngurus anak-anak dan mengasihi aku gitu. Apakah kesalahanku pernah membuatmu trauma dalam hidup? Pasti pernah, cuman aku memilih untuk tidak menyimpan sampah di dalam hidup aku, tidak menyimpan kepahitan, karena kalau aku hidup dalam kepahitan itu seperti aku sedang menenteng-nenteng sampah dalam hidup aku. Jadi aku memilih untuk mengampuni karena hidup aku jadi lebih lega, hidup aku jadi lebih tenang, dan aku bisa jalanin semuanya itu jadi lebih ringan.
Kalau Mami? Kalau Mami, ya Mami di dalam kehidupan ya trauma juga. Setelah Mami menikah, menjalani kehidupan tuh tidak mudah. Banyak kerikil-kerikil yang harus Mami lalui. Sehingga akibatnya mengakibatkan anak-anak menjadi trauma. Itu yang tidak Mami inginkan. Tapi namanya kehidupan ya harus Mami jalani. Jadi Mami minta maaf atas sebagai orang tua yang tidak ingin menyakiti atau membuat Giovanni trauma. Aku percaya setiap orang tua itu tidak pernah bermaksud untuk menyakiti hati anaknya. Jadi aku memaafkan setiap kejadian, mengampuni setiap ucapan, tindakan orang tua yang pernah dilakukan kepadaku. Karena aku pengen melihat masa depan yang indah bersama Tuhan. Saat ini mungkin aku nggak ngerti kenapa terjadi sama aku, tapi aku percaya di atas semua itu, kalau manusia mereka-rekakan yang buruk, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik buat aku. Seperti itu. Ambil ya. Jika kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kamu ubah? Mami lebih baik tidak menikah. Mami lebih baik menjalani hidup dengan sendirinya. Kalau terjadi kehidupan Mami yang setelah menikah, nggak bakalan Mami mau menikah gitu. Kenapa Mi memilih untuk nggak menikah? Setelah Mami menikah, terjadi perpisahan di antara Mami dan Papi itu. Rasanya sangat sakit. Sakit sekali. Tapi Mami tetap menjalani hidup ini. Tapi Mami percaya Tuhan yang mempersatukan Mami di dalam pernikahan kudus. Mami pegang perjanjian itu sampai saat terakhir pun Mami masih setia mengikut Tuhan Yesus. Setelah menikah, ikut suami, jadi ikut Kristen, ikut Tuhan Yesus. Di mana saya menikah, ikut pemberkatan nikah, dan juga udah dibaptis, kenal Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur di situ. Berjalannya waktu di dalam kehidupan, saya udah memberikan kepercayaan buat suami, tapi suami di luar sana dia menyeleweng gitu ya. Kemauan suami dia lebih keras untuk meninggalkan saya. Walaupun saya udah berusaha untuk memperbaiki gitu ya. Suka-suka dia meninggalkan saya dengan perempuan lain gitu. Dia udah maaf, udah ingin perempuan lain. Sebagai istri nggak bisa berbuat apa-apa. Soalnya saya manusia, di mana saya seorang ibu menjaga anak-anak. Saya mau supaya jangan sampai anak-anak kehilangan kasih sayang orang tua lelaki. Saya tidak mau. Biarlah kasih sayang seorang ibu saya penuhi, saya cukupkan. Saya nggak punya rasa benci sama papanya. Saya nggak punya rasa sebel. Bagaimanapun saya nggak punya ada rasa kayak gitu. Soalnya saya memegang perjanjian yang Tuhan berikan di dalam pernikahan. Di dalam susah, duka, sehat, senang, saya pegang itu. Setelah 10 tahun saya ditinggal sama suami, dia bilang, saya mau kembali. Setelah dia istilahnya udah habis, bangkrut. Istilahnya rumah udah dijual, mobil udah dijual, udah ditinggal sama istri mudanya. Itu karena Tuhan ya, saya sih nggak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan yang
bertindak karena Tuhan yang adalah hakim saya yang adil. Sehingga papinya balik kembali. Saya bilang, pintu saya 24 jam terbuka untukmu. Saya nggak ada rasa benci. Penghakiman bukan saya yang punya, tapi Tuhan Yesus yang punya hakim. Dia yang bertindak, hakim saya yang adil. Jadi sebelum Papa kembali itu, kira-kira sebulan sebelumnya ada keinginan yang kuat sekali untuk aku berdoa untuk keluarga gitu ya. Jadi di suatu sore gitu Tuhan minta aku untuk berdoa gitu untuk keluarga ini gitu. Tuhan bilang ampuni papa kamu gitu. Di situ aku bilang kalau untuk ngampunin aku nggak bisa Tuhan karena udah terlalu dalam, udah terlalu sakit aku. Dari umur 5 tahun aku itu nggak tahu sosok ayah tuh kayak gimana gitu. Sedangkan di gereja kan diajarin kayak seperti Bapa sayang anaknya, demikian engkau mengasihiku gitu. Sedangkan contoh yang aku lihat, aku mesti lihat ke siapa gitu loh. Bapak yang aku lihat, katanya Bapak itu setia, tapi Bapak itu ninggalin gitu kan. Terus katanya Tuhan Yesus itu Bapak yang baik. Kamu bisa lihat itu di Bapak kamu di dunia gitu. Terus yang aku lihat, Bapak yang di dunia itu ninggalin. Yang aku lihat Bapak di dunia itu kasar, yang aku lihat semuanya tuh kayak iblis tuh coba untuk balikin paradigma aku tentang seorang Bapa di surga itu adalah Bapa yang buruk gitu loh dengan kejadian ini gitu. Di sore itu Tuhan terus bilang ampunin papa kamu, ampunin papa kamu. Akhirnya saya bilang Tuhan kalau Tuhan mau aku untuk ngampunin papa, tolong kasih aku kekuatan gitu. Kasih aku kekuatan untuk bisa ngampunin. Di situ tuh kayak beban yang aku pikul gitu selama bertahun-tahun. Kayak beban malu, beban bingung, cari sosok ayah. Terus akhirnya di situ Tuhan bilang, akulah bapakmu yang sesungguhnya gitu. Mungkin kamu nggak bisa lihat itu di papa kamu, tapi aku bapak yang sempurna buat kamu gitu. Terus akhirnya, oke, aku mengampuni. Setelah itu aku benar-benar lepas, aku benar-benar lega. Dan sebulan kemudian, waktu aku selesai dari pelayanan di gereja, tiba-tiba ada yang ngusap kepala aku 2 kali di mall gitu. Waktu aku selesai dari pelayanan, aku ke mall, ada yang ngusap kepala aku 2 kali. Pas aku lihat, papaku gitu. Terus akhirnya papaku mulai buka omongan gitu, mulai kontak aku lagi dari yang sekian lama nggak pernah kontak gitu kan. Terus akhirnya mulai kontak dan dia bilang, papi mau balik lagi sama mami, kamu mau terima nggak? Karena sebulan yang lalu itu Tuhan udah kasih tahu aku gitu loh, Tuhan pengen